Saya ke Mas Ari. Mas Ari, jadi yang dicabut itu yang di Pulau KW dan Pulau Manuran. Pulau KW, Pulau Manuran, sama Mainyakun dan Batang Pele. Itu seberapa parah sih kerusakan di sana? Kalau yang Manuran itu udah hancur-hancur banget. Kami menemukan video itu limpasannya memang kelihatan sekali karena memang dia pulau kecil gitu ya. Jadi limpasan airnya itu memang kalau musim hujan itu pasti akan ke pesisir gitu. Dan itu yang dibilang sama KLH juga bilang ini udah sulit ini dipulihkan karena karakteristik nikel kita itu kan permukaan. Jadi tanahnya diambil di pulau kecil itu tanah dari mana lagi untuk memulihkan? Makanya tambang berkelanjutan di pulau kecil itu tidak mungkin. Karena tanahnya, orenya diambil gitu ya. Reklamasi mau diambil dari mana untuk kecuali ngambil dari pulau lain gitu. Ya, ngambil dari pulau lain, gali pulau lain lagi kan. Ya. Nah itu yang menjadi persoalan sekarang, makanya pemulihannya itu saya kira yang Manuran itu bisa ratusan tahun gitu ya. Karena persoalannya udah deforestasinya seperti apa parahnya? Deforestasi udah habis. Udah gundul aja. Udah gundul. Jadi dari 3 pulau itu deforestasi yang kami hitung ada sekitar 500 ya. Yang paling besar memang kalau hitungannya itu ada 300-an hektar itu di Pulau Gak gitu ya. Kemudian Pulau Manuran sama yang sedang terjadi sekarang itu adalah di Pulau KW. Nah, lagi-lagi deforestasinya kalau dibandingkan dengan pulau besar itu mungkin berbeda. Tapi deforestasi di pulau kecil itu yang makanya prinsip kehati-hatian itu sangat penting gitu. Oke, Mas Ari saya ingin perjelas. Katanya izin-izin ini keluar sebelum pulau-pulau ini ditetapkan sebagai geopark oleh UNESCO. Benar seperti itu? Yang mana dulu? Kalau GAK sudah lama. Kalau yang Manuran itu sekitar pas otonomi daerah gitu ya, dikeluarkan izinnya. Tapi kemudian ada proses-proses perpanjangan itu juga terjadi gitu. Bahkan termasuk pasca Undang-Undang Cipta Kerja ada namanya rejim perizinan berusaha. Nah, perizinan berusaha itu berbasis resiko, Pak Bahlil yang kemudian mengeluarkan 3 izin perizinan berusaha beresiko di wilayah itu. Artinya pasca Omnibus Law gitu ya, memang dikeluarkan misalnya PT GAK itu dikeluarkan jabatannya Presiden SBY Pak Jonan gitu ya. Tapi kemudian kan diperpanjang gitu ya. Ada proses perubahan perizinan yang kemudian juga banyak perubahan peraturan juga gitu. Tapi memang proses setelah pasca Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian ada namanya OSS gitu ya. Dan itu Pak Bahlil juga mengeluarkan perizinan berbasis resiko. Nah, artinya memang izin-izin di situ kan banyak gitu ya. Artinya izin pelepasan kawasan hutan juga. Tadi juga diskusi sama kehutanan, tiba-tiba orang kehutanan bilang, wah saya kaget tiba-tiba ada izin pelepasan kawasan hutan. Jadi dari Undang-Undang Kehutanan itu juga perlu ada izin pelepasan kawasan hutan. Izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah, status Pulau Gak itu sampai sekarang fungsinya masih fungsi lindung. Nah, fungsi lindung itu di Undang-Undang Minerba itu mengatakan nggak boleh open pit mining, dia harus underground mining. Karena fungsi lindungnya memang harus lindung, namanya lindung ya, nggak boleh diganggu karena dia fungsinya lindung. Nah, fungsi lindung di pulau kecil itu sangat karena dia pulau kecil rapuh gitu ya. Dan sampai saat ini ya gitu fungsinya belum tapi ada juga yang dibilang undang-undang terkait dengan pesisir pulau-pulau kecil itu sangat jelas. Bahkan tadi Kementerian KKP ini pulau yang sangat kecil atau tiny island gitu ya. Jadi memang rapuh. Jadi di beberapa undang-undang itu sebenarnya sudah ada. Tapi memang karena juga di Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian IUP itu diberikan izin duluan gitu ya. Tapi tidak melihat proses prosedur-prosedur termasuk yang undang-undang pesisir dan pantai gitu yang tidak boleh, itu sangat rentan sekali di bawah 100 hektar, di bawah di bawah 2000 meter persegi gitu ya. Dan pulau ini itu hanya cuma 6.000 gitu ya. Jadi kecil sekali dibilang. Jadi kerentanannya itu sangat kelihatan sehingga nggak boleh sebenarnya ditambang gitu. Baik, tidak boleh sebenarnya ditambang karena statusnya masih hutan lindung, itu gimana tuh sebenarnya jadinya? Jadi gini, itu dua hal ya. Jadi kalau hutan lindung itu urusannya di Kementerian Kehutanan yang disebut tadi PPKH, karena mereka yang akan Kementerian Kehutanan yang menerbitkan. Tapi tadi KLH juga Kehutanan juga kaget ya, kenapa ada? Ya itu.
karena proses sebelumnya. Proses sebelumnya. Oh, ada, Karena ini ini ya. Ya, ini, jadi ada proses sebelumnya ini. Jadi kalau saya gini, mari kita lihat ke depan, termasuk soal GAK ini. Yang dikatakan oleh Pak Menteri, Pak Bahlil itu akan diawasi khusus. Mari kita isi khususnya ini. Agar risiko tadi, risiko yang akan mungkin terjadi terhadap lingkungan itu dapat dimitigasi. Termasuk kemungkinan kalau memang melihat yang empat ini, semangat yang empat ini tutup karena atas pertimbangan yang sama, itu juga saya kira akan berlaku juga pada PT GAK. Tinggal kemudian saya kira masih tadi di kemarin waktu konferensi pers itu kan jelas Pak Menseknek juga menyampaikan hal yang sama bahwa pemerintah masyarakat mari terus mengawasi, memberi informasi agar Raja Ampat ini bisa diselamatkan sebagai ikon pariwisata bukan cuma Indonesia tapi milik dunia. Baik, itu komitmennya ada di situ. Mas Melki, resiko apa yang bisa dimitigasi? Bukannya sudah jelas dengan contoh-contoh pulau-pulau yang udah hancur? Jadi gini, saya kira memang nggak akan pernah bisa dimitigasi karena luas Pulau GAK itu hanya 6.500 hektar. Ya. Sementara konsesi yang diberikan oleh pemerintah itu 13.000 sekian. Apa yang mau diawasi? Apa yang mau dimitigasi resikonya? Bahwa seluruh pulau sampai wilayah lautnya itu sudah diberikan seluruhnya kepada si perusahaan tambang. Maka saya bilang tadi, cara melihat Pulau GAK ini memang kemudian menjadi masuk akal karena kalau kita lihat trennya, situasi yang sama kan terjadi di 55 pulau kecil lainnya di Indonesia. Itu juga dijarah habis-habisan. Bahkan luasnya itu lebih dari 500.000 hektar di seluruh Indonesia begitu ya. Itu satu. Lalu yang kedua, nyambung ke beliau tadi, sebetulnya klaim atau janji pemerintah ini rasa-rasanya bikin kita apa ya? Ngeri-ngeri ini. Palsu gitu Bang. Mungkin ada nggak frasa khusus melampaui kata palsu begitu ya? Karena gini. Karena gini. Gombal. Karena gini. Digombalin. Tapi gombal itu kalau belum ada bukti, 4 dicabut itu. Susah untuk 4 dicabut loh, nggak gombal loh. Udah ada bukti 4 yang dicabut. Iya, maksudnya gini. Yang namanya tambang itu, dia model ekstraksinya itu sangat destruktif, gitu ya. Jadi satu bagian kita rusak, maka dampaknya itu luar biasa dan susah untuk dipulihkan. Kalaupun 4 izin tadi sudah dicabut, tapi kan pertanyaannya Pulau GAK yang luasnya hanya 6.500, tapi konsesinya 13.000 sekian. Kalau ini dibongkar total, begitu ya, maka konsekuensinya itu besar dan tidak hanya ada di daratan, sampai ke wilayah perairan lautnya. Nah ini yang kita banti-banti sejak awal. Sehingga kalau pemerintah terutama Pak Prabowo dan Pak Bahlil bicara bahwa ini akan kita awasi, kemudian akan kita evaluasi. Saya kira yang harus dilihat hari ini pertama adalah soal konstruksi hukum kita justru. Karena gini, si SDM ini dia kan hanya mengacu ke undang-undang pertambangan, begitu ya. Dalam proses penerbitan izinnya, undang-undang minerba. Dia abai itu yang Mas Ari bilang tadi. Soal ternyata si kehutanan itu sendiri pernah memberikan rekomendasi yang sama. Kita belum cek si Menteri KKP-nya. Karena ini pulau kecil, mesti ada rekomendasi pemanfaatan ruang laut. Nah, artinya yang harus dilakukan pemerintah itu ngecek apakah seluruh tahapan operasi selama ini benar mematuhi produk hukum yang ada. Meskipun di fase awal kita tahu persis bahwa konstruksi hukum kita itu memang tidak dibuat untuk memitigasi kerusakan lingkungan, begitu ya. Tetapi memberikan karpet merah bagi perluasan industri ekstraktif tadi. Lalu yang kedua, konteks daya rusaknya. Karena kita khawatir kalau pemerintah bilang kami akan awasi, mereka hanya main di urusan administratif. Apakah misalnya dia punya RKB, persis itu kan yang disampaikan Pak Bahlil. Apakah misalnya dia punya izin, apakah misalnya dia punya dana jaminan reklamasi dan segala macamnya. Tapi abai dengan konteks daya rusak tadi. Padahal di Undang-Undang PPLH, kalau terjadi kerusakan lingkungan, maka dia bisa dievaluasi. Yang saya bilang tadi itu loh, kontrak karya itu dia bukan sesuatu yang absolut gitu loh. Saya ke Pak Toto. Pak Toto, mana yang teriak lebih kencang? Masyarakat yang menolak tambang atau masyarakat yang menganggap tambang ini sebagai sumber dana mereka? Ini saya ingin melihat persoalan Raja Ampat ini dari perspektif yang jernih menurut saya ya. Mudah-mudahan jernih juga menurut Anda gitu ya. Jadi begini, keputusan pemerintah mencabut
Itu pertama kita lihat dulu. Mengapa kok hanya 4? Itu kan pertanyaan banyak begitu. Kok tidak seluruhnya? Iya, bahkan tadi katanya ada 16. Ini Mbak Anissa, ini kan soal penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara itu tidak bisa serta-merta dengan mengatakan cabut-cabut semua. Pasti setiap pencabutan itu ada prosedur, ada proses. Ya. Yang 4 itu sudah gampang, itu masih eksplorasi. IUP-nya belum IUP produksi. Jadi ketika dicabut, ya sudah cabut. Itu artinya proses nggak bisa dilanjutkan. Nah, yang sudah final, sudah operasional, sudah ada investasi. Apalagi ini juga milik pemerintah sendiri sebetulnya kan. Posisinya sekarang ini kan kita melihat GAK ini, kita masih seolah-olah ini perusahaan asing. Enggak, ini sudah menjadi perusahaan BUMN ini. Saya sudah konfirmasi 100% itu adalah milik Antam. Jadi ini sudah miliknya BUMN. Maka menurut saya, menangani persoalan Raja Ampat ini tidak terlalu rumit sebetulnya. Tidak serumit seperti yang kita bicarakan. Dan mudah-mudahan kita tidak membuat heboh ini semakin berlarut-larut sehingga Raja Ampat akhirnya tidak dikunjungi orang. Itu kita rugi semua. Kita mesti berpikir dari sisi kepentingan dan kecintaan kita kepada negara dan bangsa. Semuanya saya kira. Semuanya. Bukan hanya DPR-nya, LSM-nya kan juga warga negara Indonesia kan. Saya kira sama-sama kita mencintai bangsa ini, maka ayo kita perbaiki bersama-sama dengan cara yang wise. Cara yang tidak membuat rusak semuanya. Jadi kan begini, Raja Ampat sekarang ini ya sudah terjadi. Ada tambang yang tadinya ada 4 yang sekarang dicabut, ada GAK yang sudah sekian lama beroperasi, itu sudah terjadi. Jadi kita sudah tidak sekedar kita berdiskusi ngomong-ngomong tentang apa yang terjadi. Kita ingin memperbaiki ke depan kan. Okay. Nah, kalau memperbaiki ke depan ya sudah, proses pencabutan sudah terjadi, oke ini selesai. Yang mudah-mudahan selesai. Tanggung jawab reklamasi tentu itu akan kita kejar. Bagaimana reklamasinya ya. Walaupun tadi juga dikatakan Mas Ari tidak mudah. Tanggung jawab reklamasi ya benar, karena walaupun namanya Raja Ampat, tapi kita cuma punya 1. Sebentar Mas Ari, jadi karena ini masih eksplorasi, tanahnya sebenarnya nggak kemana-mana ini. Tanah yang diambil tadi masih di situ juga, tapi hutannya tentu hilang, udah gundul ya. Kalau hutan ya sudah nggak bisa. Tapi tanahnya masih bisa dipergunakan atau? Kalau begini Mbak, kalau masih eksplorasi itu belum ada produksi. Kalau yang produksi itu diambil masuk ke smelter, nah itu kalau sekarang masih di situ juga, karena hanya disurvei saja. Jadi boring, dicari datanya. Oke, baik. Kita akan bahas seberapa parah kerusakan yang terjadi di sana dan apakah rehabilitasi itu masih bisa terjadi di sana. Kita akan bahas saja.